Contoh misalnya Nabi bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, ada 4 yang disebutkan oleh Nabi yang dengan melakukannya tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. 1, afsus salam, menyebarkan salam. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali kalau kita bergaul. Ya. Wa at'imut ta'am, beri makan pada orang kelaparan. Maka tidak mungkin ini diwujudkan kecuali pasti lewat pergaulan. Ya. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Ini juga bisa dilakukan kalau ada pergaulan. Hanya satu yang bisa dilakukan pribadi. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang terlelap dalam tidurnya. Dari 4 yang 3 ini terkait dengan pergaulan. Hanya 1 terkait dengan amal pribadi. Ya, ini saja menunjukkan mayoritas dari pelaksanaan perintah agama ini berkaitan dengan interaksi sosial. Ya, maka Nabi kemudian menjelaskan secara praktis bahwa beliau bergaul dengan para sahabat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sudah selesai hadis pertama, rampung. Masuk hadis yang kedua. Hadis kedua dereng sama sekali. Masuk di hadis kedua, halaman 5. Bagi panjang untuk hadis itu kita baca terlebih dahulu. Ya, monggo. Sampun kepanggih halaman 5, hadis nomor 2, Islam, iman, dan ihsan. Ya, seperti biasa saya baca, kemudian panjenengan mengikuti sarangan. Terus nanti kita sampaikan terjemah dan penjelasannya. An Umar bin Khattabi. An Umar bin Khattabi. An Umar bin An Umar ibnil Khattabi radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zata yaumin in qala'a alaina rajulun syadidu bayabid
thiyabi bayani ya syadidu syadidu sawadis syahri sawadis syahri la yura alaihi la yura alaihi atharus safari atharus safari wala ya'rifuhu minna wa la ya'rifuhu minna ahadun ahadun hatta jalasa hatta jalasa ilan nabiyyi ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi asnada ila rukbatayhi ila wa wada'a kaffaihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ala fakhidaihi wa qala wa qala ya Muhammad ya Muhammad akhbirni 'anil Islam akhbirni anil Islam faqala Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam al-islamu al-islamu an tashhada an tasada alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan wa anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa tuqimas salata wa tuqima sholata wa tu'tiyaz zakata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita wa tahujjal baita in istata'ta in istata'ta ilaihi sabila ilaihi sabila qala sadaqta sadaqta qala qala fa'ajibna lahu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman akhbirni anil iman qala qala an tu'mina billahi an tu'mina billahi wa malaikatihi wa malaikatihi wa kutubihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi khairihi wa syarrihi qala qala sadaqta sadaqta qala qala fa akhbirni 'anil ihsan akhbirni anil islam qala qala an ta'budallaha anta ta'budallaha ka'annaka annaka tarahu tarahu fa in lam takun fa in lam takun tarahu tarahu fa innahu yaraka fa innahu yaraka qala qala fa akhbirni akhbirni 'anil sa'ah anil qala qala mal mas'ulu 'anha al-mas'ulu anha bi a'lama minas sa'i a'lama min-nas qala qala fa akhbirni 'an amaratiha qala
lafal fa'akhbirni anil ihsan. Baris kedua bagian tengah itu fa'akhbirni anil ihsan. Ya. Halaman 6 baris kedua pada bagian tengah fa'akhbirni anil ihsan. Sudah ketemu ya? Jadi saya baca kemudian diikuti. Fa'akhbirni anil ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan. Ulangi. Fa'akhbirni anil ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan. Qala Qala an ta'budallaha an ta'budallaha ka'annaka tarahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. fa innahu yaraka. Qala Qala fa akhbirni fa'akhbirni anis sa'ah. anis sa'ah. Qala Qala mal mas'ulu anha mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. bi'a'lama minas sa'il. Qala Qala fa akhbirni an amaratiha. fa'akhbirni an amaratiha. Qala Qala anta lidal amatu anta lidal amatu rabbataha rabbataha wa antarul khufata wa anta al-khufata al-urata al-urata al-alata al-alata ri'a asy-sya'i ri'a as-sa'i yatatawaluna yataqawaluna bil bunyani. fil bunyani. Qala Qala tumman talaqa summan talaqa falabittu maliyya falabistu maliya tumma qala li summa qala li ya Umar ya Umar atadri manis sa'il. atadri man sa'il. Qultu Qultu Allahu wa rasuluhu Allahu wa rasuluhu a'lamu. a'lamu. Qala Qala fa innahu Jibrilu fa innahu Jibril atakum atakum yu'allimukum dinakum. yu'allimukum dinakum. Nah, perhatikan terjemahannya. An Umar dari Umar Ibnul Khattab, ya, bin Khattab putra dari Al Khattab radhiyallahu anhu, ya, Aidon radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Aidon juga, ada kata juga atau Aidon karena hadis pertama juga dibawakan oleh Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab juga. Qala, dia berkata, yaitu Umar bin Khattab berkata, bainama nahnu julusun, ketika kami kami para sahabat julusun duduk, ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari. Oke. Sampai di sini dulu ini sudah pelajaran bahwa Rasul biasa duduk bersama para sahabat. Maka para ulama menjelaskan kebiasaan Nabi duduk bersama dengan para sahabat menjadi salah satu bentuk dari ketawaduan Nabi. Akhlak Nabi yang tawadhu, rendah hati, ya, berbaur dengan para sahabat. Bahkan di di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tulisan Imam At-Tirmidzi yang berisi kutipan hadis-hadis tentang keseluruhan pribadi Nabi, ada disebutkan bahwa ketika Nabi bersama dengan para sahabat sampai sulit dibedakan Rasul dengan sahabat yang lain.
Ya, artinya sangat-sangat berbau. Dan ini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bisa buka misalnya di bagian kandungan hadis halaman nomor 8 disebutkan di antara perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ialah bergaul dengan para sahabatnya. Perilaku ini menunjukkan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ya. Jadi bergaul ini petunjuk praktis dari Nabi, artinya secara praktek Nabi melakukannya sebetulnya sebagai wujud dari perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan pergaulan. Ayat 13 surat Al-Hujurat, ya, surat ke-49 ayat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, ya, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, li ta'arofu, agar kalian saling mengenal. Jadi ada perintah untuk bergaul di sana, saling mengenal satu dengan yang lainnya. Gitu. Bahkan kita akan mendapati bahwa praktek beragama Islam ini mayoritas hanya bisa dilakukan tatkala kita melakukan interaksi pergaulan. Ya, itu sudah jelas mengisyaratkan bahwa bergaul itu sesuatu yang diperintahkan. Tetapi tentu pergaulan untuk mewujudkan perintah-perintah Allah, menolong orang lain, ya, saling tolong menolong, saling melindungi, amar ma'ruf nahi munkar, dan semuanya. Semua yang diperintahkan oleh Allah kebanyakan berkaitan dengan interaksi pergaulan kita dengan manusia. Contoh misalnya Nabi bersabda, afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya, ada 4 yang disebutkan oleh Nabi yang dengan melakukannya tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. 1, afsus salam, menyebarkan salam. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali kalau kita bergaul. Ya. Wa aqimu ta'am, beri makan pada orang kelaparan. Maka tidak mungkin ini diwujudkan kecuali pasti lewat pergaulan. Ya. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Ini juga bisa dilakukan kalau ada pergaulan. Hanya satu yang bisa dilakukan pribadi. Ya, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang terlelap dalam tidurnya. Dari 4, yang 3 ini terkait dengan pergaulan. Hanya 1 terkait dengan amal pribadi. Ya, ini saja menunjukkan mayoritas dari pelaksanaan perintah agama ini berkaitan dengan interaksi sosial. Ya, maka Nabi kemudian menjelaskan secara praktis bahwa beliau bergaul dengan para sahabat. Baik, ini pertama. Yang kedua, ya, kita lanjutkan. Tadi sampai Rasul ketika kami duduk bersama Rasul pada satu hari, tola'a, kemudian diikuti dengan fi'il, ya, itu bermakna tiba-tiba. Tola'a, ketika tiba-tiba, tola'a, muncul. Ittala'a alaina, di hadapan kami, rajulun, seorang laki-laki. Jadi diungkapkan kehadiran laki-laki ini datang secara tiba-tiba, artinya tidak diduga sebelumnya oleh para sahabat yang sedang bersama dengan Rasul, sedang duduk dengan Rasul. Tiba-tiba datang seorang laki-laki. Ya. Jadi kata tiba-tiba ini menunjukkan mereka tidak menduga sebelumnya akan ada yang datang. Tapi tiba-tiba datang orang ini. Seperti apa orangnya? Syadidu bayadis thiyab. Syadid itu sangat, bayad itu putih, asyab pakaian. Pakaiannya sangat putih. Ini digambarkan yang tiba-tiba datang itu seperti apa? Satu jenis kelamin laki-laki, pakaiannya sangat putih. Kemudian syadidu sawadis sya'ri. Syadidu sangat, sawad itu hitam, asy'ari rambut kepala, ya.
rambut kepalanya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, ya, seorang laki-laki datang secara tiba-tiba. La yuro alaihi, la yuro tidak tampak alaihi padanya atharus safar, bekas dari perjalanan. Tidak tampak pada orang ini bekas perjalanan. Maksudnya apa? Kalau di masyarakat padang pasir ketika itu melakukan perjalanan, itu pasti rambutnya kusut, pakaiannya berdebu. Nah, maka keadaan orang ini menunjukkan tidak ada bekas perjalanan. Rambutnya hitam sekali, pakaiannya putih sekali, kayaknya nggak dari perjalanan gitu. Ya, la yuro alaihi atharus safar, nggak tampak adanya bekas perjalanan pada orang ini. Wala ya'rifuhu minna, dan tidak ada ahadun satupun minna dari kami yang ya'rifuhu, yang mengenal orang ini. Tidak ada satupun dari kami, itu para sahabat yang saat itu sedang duduk-duduk bersama Rasul, satupun tidak ada yang kenal dengan orang ini. Berarti orang ini orang asing. Ya, kalau orang ini adalah salah satu di antara para sahabat, mesti pada mengenal semua. Jadi laki-laki ini laki-laki asing. Ya, ya diungkapkan ini sebagai satu bentuk yang aneh, karena nggak tampak adanya perjalanan. Mestinya kalau di lingkungan terdekat dengan para sahabat, ya pasti mereka kenal. Tapi orang ini nggak dikenal, bekas perjalanan nggak ada juga gitu. Ya. La ya'rifuhu minna ahadun, satupun dari kami tidak mengenal orang ini, hatta hingga jalasa dia duduk ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kemudian duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu ia menyandarkan rukbataihi, ini apa dengkul ini, lutut, ya, dilekatkan atau disandarkan pada lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wadha'a kaffaihi, dia letakkan kedua, ya, tangannya ala fakhidaihi, di atas kedua pahannya. Ya. Sampai di sini ada pelajaran, ya. Orang ini tidak dikenal, kemudian datang lalu ambil posisi duduk, ya. Dengan posisi duduk di hadapan Nabi, dengan posisi duduk terbaik. Ini pelajaran bahwa menghadap orang yang terhormat, menghadap orang yang mulia, menghadap kepada guru, itu ada adab yang mesti dijaga, ya, sebagaimana ditampakkan pada orang ini. Nanti di akhir hadis kita akan diberitahu bahwa orang ini adalah malaikat Jibril, ya, yang menampakkan dirinya sebagai laki-laki. Nah, kedatangan Jibril dalam wujud laki-laki dengan keadaannya itu bukan tanpa tujuan, ya, karena Jibril itu juga utusan Allah dari kalangan malaikat. Saat datang kepada Nabi, ditampakkan di hadapan para sahabat dalam wujud laki-laki dengan berbagai keadaannya, itu menunjukkan contoh yang baik yang dihadirkan, ya. Pakaiannya bersih, rambutnya hitam, rapih, dia datang duduk dengan sangat sopan. Ini adalah adab, ya, saat menghadap orang yang terhormat, orang yang mulia, seorang guru, ya, atau di majelis ilmu. Ini karena para sahabat, ya, berada di majelis Rasul yang sedang, ya, mengkaji ilmu, ya. Nah, baik. Ini yang kedua. Kemudian kita lanjutkan. Waqala, lalu dia berkata, laki-laki tadi berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Akhbirni itu kabar. Kabar itu dalam bahasa Arab, ya. Akhbirni, kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku, anil Islam, tentang Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Ya, dia tanya, Islam itu apa? Faqala, maka berkata Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW bersabda, yaitu menjawab pertanyaan tadi atau memenuhi permintaan tadi untuk menjelaskan apa itu Islam. Al-Islamu, Islam itu adalah
antashhada, bahwasanya engkau bersaksi, antashhada, bahwasanya engkau bersaksi, bahwa la ilaha, tidak ada ilah illallah kecuali Allah, wa anna, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, adalah utusan Allah, wa tuqimas shalah, dan kamu dirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, kamu bayarkan zakat, ya, tu'tiya kamu berikan, kamu berzakat, wa tasuma, kamu berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, wa tahujjal bait, kamu berhaji ke Baitullah, ini statokta, jika kamu memiliki kesanggupan, ilaihi, menuju ke sana, sabilan, jalan, jika kamu memiliki ya kesanggupan untuk melakukan perjalanan ke sana. Qala, orang itu kemudian berkata, shadaqta, kamu benar. Setelah Nabi menjawab apa itu Islam, terus dijawab, orang itu kemudian mengatakan, shadaqta, kamu benar. Qala, ya, kemudian berkata Umar yang membawakan hadis ini, fa'ajibna lahu, maka kami takjub dengan dia, dengan orang ini. Fa'ajibna, ajib itu bahasa Arab ya. Takjub heran, gumun. Fa'ajibna lahu, kami heran dengan orang ini. Kenapa heran? Yas'aluhu, dia bertanya kepada Nabi, wa yusaddiquhu, dan membenarkannya sendiri. Takon-takon dewe dibenar-benar dewe iki sapa gitu ya. Baik. Qala, kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Sekarang beritahu kepadaku tentang iman. Qala, Nabi menjawab, antu'mina billahi, bahwasanya engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, juga kepada hari akhir, wa tu'mina, dan kamu beriman bil qadari, dengan takdir, khairihi wa syarihi, yang baik maupun yang buruk. Qala, orang itu berkata, shadaqta, kamu benar. Ya, sampai di sini dulu. Di dalam hadis Rasul ditanya tentang Islam ya, dan tentang iman. Al-Islam, kemudian al-iman. Al-Islam, al-iman. Nah, saya ambilkan di penjelasan Syarhul Arba'in Imam Nawawi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, beritahu kepadaku tentang iman. Al-imanu fil lughah, ya, lalu dijelaskan iman secara bahasa, arti secara etimologis adalah huwa mutlakun at-tasdiq, yaitu membenarkan atau meyakini secara mutlak. Wa fis syar'i, dalam makna syariat atau istilah terminologi syariat, ibaratun an tasdiqi khosun. Ya, secara syariat iman itu adalah membenarkan secara khusus, wa huwa at-tasdiqu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi, yakni pembenaran pada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasulnya, hari akhir, ya, dan kepada qadar baik maupun buruknya. Wa ammal Islam, adapun Islam, fahuwa ibaratun an fi'lil wajibat, adapun Islam adalah satu ungkapan tentang melaksanakan kewajiban-kewajiban, wa huwa, dan ia yang dimaksudkan adalah al-inqiyad ila amalidz zahir, kepatuhan ya dalam bentuk amal-amal lahiriah. Wa qad ghayyarallahu ta'ala bainal iman wal Islam, dan sungguh Allah telah membedakan antara iman dan Islam, kama fil hadis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Nah, jadi
Ini pelajaran keberapa? Pelajaran pertama tentang ketawaduan Nabi. Ya, ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam bentuk bergaul sama para sahabat. Pelajaran kedua, adab ketika menghadap orang yang terhormat, ya, mulia, dan dalam majelis ilmu. Ya. Jadi surat Al-Hujurat 13 tentang adab dalam majelis ilmu bisa dibaca di surat Mujadilah ayat berapa? Di dalam majelis ilmu pun diperintahkan untuk memperhatikan adab-adab etika, ya. Ayat berapa? Surat ke-58. Tapi pun bika ayat 11 surat Mujadilah, surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 11. Sudah ketemu nggih? Coba dibacakan. Terjemahannya enggak apa-apa. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang nah, ini diantara adab etika di dalam majelis ilmu. Jadi yang tidak kita sampaikan mungkin bentuk adabnya berbeda dengan yang disebut di hadis ini. Tetapi bahwa dalam majelis ilmu itu ada adab-adab yang diperintahkan, maka di ayat 11 surat Al-Mujadilah juga disebutkan. Ya, misalnya di ayat ini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, kalau dikatakan pada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis, maksudnya kasih tempat. Okay. Kasih tempat agar setiap orang yang datang itu ada tempatnya untuk bisa duduk dengan nyaman dalam majelis. Gitu, okay. Nah, ini diupayakan dikasih tempat yang nyaman semuanya, karena ini berkaitan. Ya, adab ini nanti akan berkaitan dengan penerimaan ilmu. Ya, kalau duduknya aja nggak nyaman itu ya ora kena ilmune itu. Ya. ada yang nggak nyaman ya? Berlapang-lapangnya, maka itu berlapang-lapang. Kalau dulu berdiri, berdirilah gitu. Jadi apa namanya? Ini adab-adab. Kalau ada perintah laksanakan. Jadi bermajelis itu adalah apa namanya? Bagaimana duduk di majelis itu dalam kondisi yang nyaman. Kemudian kalau ada perintah laksanakan, gitu. Ya. Nah,
maka Allah akan melapangkan kita. Kalau berdiri maka Allah ngangkat derajat kita. Jadi seolah yang kita lakukan itu menjadi isyarat dari apa yang akan Allah berikan, ya. Jika kita berlapang-lapang dalam majelis, ya, yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberi kelapangan pada kalian. Kalau dikatakan berdirilah, maka berdirilah, maka Allah akan ngangkat derajatmu. Diangkat derajat kita sebagaimana berdirinya fisik kita ini. Baik. Nah, di dalam hadis ini, ya, adab yang tadi saya sebutkan, ya, berpakaian yang rapi, ya, berpenampilan yang bagus, kemudian duduk menghadap guru secara sopan, gitu, dalam posisi yang baik. Nah, ini saya tambahkan. Kemudian yang ketiga, nah, ini nanti makna dari Islam, iman, ihsan, ya. Makna dari Islam, iman, ihsan. Nah, yang saya bacakan tadi dari keterangan Imam Nawawi, dia mengatakan faqad ghayyarallah, maka sungguh Allah telah membedakan bainal imani wal Islam, antara iman dan Islam, kama fil hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis. Artinya dalam hadis ini disebutkan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka ini tiga hal yang berbeda-beda di sini. Nah, lalu Imam Nawawi dalam Syarah Arba'in ini mengutipkan satu contoh bagaimana di dalam Quran pun Allah menjelaskan secara berbeda antara iman dan Islam. Dulu kita pernah sampaikan itu. Surat Al-Hujurat ayat 14, ya. Surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna. Datang orang A'rab berkata, kami telah beriman. Qul, katakan hai Muhammad kepada orang itu, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan olehmu, kami telah berislam. Jadi di ayat ini Al-Hujurat ayat 14, ya, dibedakan antara amanna dan aslamnya, ya, beriman dan berislam. Terus apa kalau begitu perbedaannya? Disebutkan di dalam Syarhul Arba'in oleh Imam Nawawi ini, yang dimaknai dengan Islam itu apa? Al-Islam fahuwa ibaratun an fi'lil wajibat. Islam itu adalah satu ungkapan, ya, tentang pelaksanaan kewajiban-kewajiban. Wahwa, dan dia, Islam itu adalah al-inqiyad, kepatuhan, ila amal zahir, kepatuhan, ya, dalam mengerjakan amal-amal yang bersifat lahiriah, ya, kepatuhan lahiriah, ketaatan lahiriah, amal-amal zahir itu. Nah, sedangkan iman itu adalah meyakini, tasdik, membenarkan atau meyakini gitu. Nah, kita coba lihat di ayat ini, ketika Allah mengatakan kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sebab iman belum masuk ke dalam hatimu. Artinya kalau iman itu sesuatu yang ada di dalam hati. Kalau Islam itu apa yang tampak, ya, secara lahiriah gitu. Yang dikerjakan itu adalah Islam, yang ada di dalam hati itulah iman gitu. Nah, perlu pembedaan yang demikian. Ini disebutkan di dalam Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, ya. Kenapa perlu disebutkan yang demikian ini? Jadi dalilnya di surat Al-Munafikun ayat 1. Tadi mana ya saya? Al-Munafikun ayat 1. Nah, ini, ya. Wa dzalika li'annal munafiqin kanu yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun, ya.
wa bi qulubihim yungkirun. Yang demikian itu maksudnya perlu dibedakan antara iman dengan Islam ini, ya, disebabkan karena sesungguhnya orang-orang munafik itu juga yusallun, mereka sholat, wa yasumun, mereka juga puasa, wa yatasaddaqun, mereka juga bersedekah, tetapi hati mereka mengingkari, ya, hati mereka mengingkari. Falamma ad'u al-iman kadzabahumullah, tatkala mereka mengaku beriman, Allah mendustakan mereka. Allah tidak menerima pengakuan orang-orang munafik itu fi da'wahim al-iman, ya. Karena hati mereka mengingkari. Nah, coba dibuka di surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat yang pertama. Surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 1. Idza ja'akal munafikun, apabila ja'a datangkah kepada engkau hai Muhammad al-munafikun, orang-orang munafik itu. Muhammad, kalau orang munafik itu datang padamu, qalu, mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi sesungguhnya engkau adalah benar-benar rasul, utusan Allah. Orang munafik lisannya ngomong itu juga gitu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, padahal Allah tahu bahwa sesungguhnya kamu adalah rasulnya gitu. Ya, artinya nggak perlu, sebenarnya nggak ada gunanya pengakuan mereka itu. Kamu memang benar-benar rasul utusan Allah. Wallahu yashhadu, sedangkan Allah ya mengetahui, innal munafikin, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar bohong, ya. Jadi perkataan mereka bersaksi Muhammad adalah utusan Allah itu bohong saja, ya. Jadi dengan demikian perlu kemudian membedakan iman dengan Islam. Karena faktanya tidak setiap yang berislam tampak ketaatan lahiriah, sholat, puasa, bersyahadat, itu belum tentu benar-benar hatinya beriman sebagaimana orang-orang munafik itu. Nah, kalau iman itu apa yang benar-benar masuk ke dalam hati, nah, itulah iman. Oke, kita lanjutkan lagi tadi. Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang Islam sebagai amal-amal lahiriah. Yang disebutkan sebagai Islam di dalam hadis ini adalah 1. Bersyahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan sungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Membayarkan zakat. 4. Berpuasa Ramadan. 5. Berhaji ke Baitullah jika mampu melakukan perjalanan ke sana. 5 yang disebutkan Nabi ini merupakan pokok-pokok dari Islam, ya, bukan menunjukkan keseluruhan Islam secara rinci, pokok-pokoknya saja. Nah, pokok-pokok itu yang kemudian disebut dengan rukun, bagian-bagian yang pokok, ya. Nah, ini sebagaimana hadis Nabi yang lain ketika menjelaskan buniyal Islam wa ala khamsin, dibangun Islam ini ya dengan 5 perkara. 5 yang disebutkan sama persis dengan yang disebutkan di hadis ini, dari syahadat, ya, sholat, zakat, puasa, haji itu. Nah, ketika Rasul menyebut dibangun Islam ini dengan 5 tadi, menunjukkan 5 tadi adalah bagian-bagian yang pokok dari bangunan Islam. Sekali lagi tidak menunjukkan detail rincian secara lengkap, ya, tetapi bagian-bagian pokok yang dari bagian pokok itu nanti ada uraiannya atau ada turunannya gitu, ya. Misalnya syahadat bahwa tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Ini bagian yang merupakan fondasi dari bangunan Islam karena ia menyangkut persoalan akidah, ya. Nah, rincian dari 2 kalimat syahadat nanti akan menjadi ke-6 rukun iman itu,
ya, karena rukun iman yang 6 itu. Kemudian tentang mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat ini simbol yang paling tampak dari ritual peribadatan di dalam Islam. Maka nanti ada berbagai macam jenis ibadah-ibadah ritual seperti sholat itu, ya. Jadi di dalam Islam itu ada sistem keyakinan, ada sistem ibadah ritual, ada sistem ekonomi, sistem sosial, yang semuanya itu tercakup di dalam 5 rukun tadi, ya. Jadi uraian dari kelima bagian pokok itu menjadi sangat luas, ya. Ketika di dalam rukun Islam itu ada kewajiban untuk bayar zakat, maka nanti ada kewajiban berkaitan dengan persoalan harta, ada wakaf, ada hibah, ada sedekah, ya. Ada macam-macam bisa, ya. Ada jual beli, ada utang piutang dan seterusnya masuk di dalam persoalan itu. Ada waris, ya. Kemudian dalam ritual ibadah haji itu tidak sekedar formalitas melakukan ibadah, ya, wukuf, ya, kemudian lempar jumroh, mabit dan sebagainya. Tetapi di sana ada ada hubungan, ya, manusia satu dengan manusia yang lain. Ada kalau nanti di ayat 107 surat Al-Anbiya itu, risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad itu kan rahmatan lil alamin. Dia menembus sekat-sekat geografis, gitu, ya. Jadi ada sistem hubungan internasional juga di dalam agama ini, gitu, ya, dan seterusnya nih, sehingga yang disebutkan ini bagian-bagian yang pokok saja. Baik, kita lanjutkan sampai di rukun iman tadi. Kemudian qala sodaqta, dia jawab kamu benar. Qala, lalu dia bertanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, sekarang beritahu padaku tentang apa itu ihsan. Qala, Nabi menjawab, anta'budallaha, hendaklah engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau tarahu, melihatnya, melihat dia, melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, fa'in, apabila lam, tidak atau belum, takun tarahu, kamu belum bisa melihatnya, fa'innahu, maka sesungguhnya dia yaroka, melihat engkau, ya. Nah, ini ihsan, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Jika tidak atau belum mampu melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Ada penjelasan tentang Islam, ada penjelasan tentang iman, ada penjelasan tentang ihsan. Lalu perhatikan di akhir hadis itu, ya, di akhir hadis pada kalimat ini nanti berkaitan dengan 3 hal ini. Tsumma intolako, kemudian laki-laki yang datang tadi, intolako itu bertolak itu pergi, ya. Falabitu maliya, adapun aku masih diam, ya, di tempat itu cukup lama, maksudnya si Umar bin Khattab. Tsumma qalali, kemudian beliau Rasulullah bersabda kepadaku, ya Umar, wahai Umar, atadri, tahukah kamu manisail, siapa yang tanya tadi? Orang yang datang tanya-tanya tadi itu siapa, ngerti enggak gitu. Qultu, aku jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban Umar, ya, terhadap pertanyaan Nabi dengan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah kalian Rasulipun engkang langkung mangertos, ini adab ketika memang tidak bertanya, ya, tidak mengetahui tentang sesuatu yang ditanyakan tadi, maka mengembalikan jawabannya kepada Allah dan Rasul. Jadi perilaku Umar ini juga teladan bagi kita, ya. Jika tidak mengetahui persoalan agama ini, maka mencari tahunya ya dari Allah dan Rasul, Quran dan Sunnah, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba melompat langsung pakai pikiran kita.
Ini kalau menurut saya loh ya, nggak usah gitu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Ya, saya belum tahu. Kemudian kita berusaha mencari tahu dari Quran dan Sunnah Nabi. Belajar, ya, karena ini berkaitan dengan persoalan agama. Tidak semata-mata menggunakan akal kita. Sumber pokoknya tetap harus Quran dan hadis Nabi. Maka itu yang dicontohkan oleh Umar ketika dia tidak tahu. Padahal Umar itu terkenal cerdas. Dia tidak menggunakan kecerdasan akalnya. Dia katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah setelah itu Rasul kemudian bersabda, qala fa innahu, maka sesungguhnya dia yang tanya tadi adalah Jibril. Dia Jibril tadi, ya. Nah, dia adalah Jibril. Ini pelajaran lagi. Mungkin jenengan tulis di nomor berapa lah. Artinya malaikat itu mungkin menyerupakan diri menjadi wujud yang lain, wujud manusia misalnya di dalam hal ini. Ya. Ini hadisnya sahih bahwa Jibril datang dalam wujud laki-laki, pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, duduk, ya, komunikasi dengan Rasul, dilihat seluruh sahabat, gitu. Ya. Kemudian ada hadis lain lagi riwayat Imam Muslim, disebutkan dalam hadis itu ada orang yang dalam perjalanan itu kemudian dicegat oleh malaikat. Malaikat mencegat orang itu dalam wujud seseorang, ya, laki-laki juga. Kemudian tanya, kamu mau kemana? Dia jawab, saya mau datang ke rumah si fulan. Memang kamu punya kebutuhan apa? Urusannya apa? Keperluannya apa? Lalu dia jawab, saya nggak punya keperluan apapun kecuali aku memang pengen mengunjungi dia semata-mata karena aku mencintainya karena Allah. Ya, karena seduluran landasanipun iman, gitu. Aku mencintainya karena Allah. Terus malaikat tadi dalam wujud laki-laki mengatakan, sesungguhnya ya Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena dia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan beberapa riwayat hadis yang semisal dengan ini. Begitupun nanti ada nas atau dalil yang menunjukkan bahwa setan juga mungkin mewujud dalam bentuk laki-laki atau manusia. Ya, di dalam sirah nabawiyah itu sudah masyhur populer, ya, ada riwayat menjelaskan bahwa orang-orang musyrik, ya, orang-orang musyrik jahiliyah itu biasa melakukan, tokoh-tokohnya itu biasa melakukan musyawarah di Darun Nadwah. Darun Nadwah tempat untuk mereka berembuk untuk urusan-urusan penting. Ya, kita mungkin DPR MPR gitu, ya. Nah, di situ suatu saat datanglah setan dalam wujud laki-laki tua. Ya, laki-laki tua, kemudian turut memberikan nasihat kepada mereka, masukan kepada mereka. Nah, itu disebutkan dalam riwayat di beberapa kitab sirah. Kemudian di Sahih Bukhari juga disebutkan Abu Hurairah pernah ditugasi Nabi menjaga zakat, ya, jaga zakat. Kemudian setan datang dalam wujud laki-laki tua juga mencuri sampai 3 malam berturut-turut. Dan Rasul beritahukan dia adalah setan, gitu, ya. Nah, baik. Dia adalah Jibril. Kemudian apa? Atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Yu'allimukum dinakum, mengajarkan agama kalian. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Dari kata ini, ya, yu'allimukum dinakum. Yu'allimukum dinakum. Dia Jibril tadi datang kepada kalian, yu'allimukum, mengajarkan kepada kalian dinakum, din, agama. Ya. Nah, dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan. Jadi agama itu karena di konten hadis tadi berbicara tentang Islam, iman, ihsan. Inilah isi dari agama, ya. Agama ini berisi Islam, iman, ihsan, ya. Islam berupa ketaatan-ketaatan lahiriah, iman hakikat yang ada di dalam hati, aspek keyakinan,
Ihsan itu kualitas dalam melakukan ibadah dan ketaatan pada Allah. Ya. Jadi ada ketaatan lahiriah yang dikerjakan, ada keyakinan yang dari sumber dari ketaatan itu, ada ihsan yaitu pelaksanaan ketaatan itu dengan kualitas yang sebaik mungkin. Ya, agama berisi tentang ketiga hal tersebut. Ya, kita coba lihat di halaman 8 ya. Nomor 1 tadi sudah, kemudian nomor 2 ya. Sudah masuk manusia itu semestinya berinteraksi dengan orang lain dan bergaul serta tidak menghindar dari mereka. 3. Bergaul bersama orang lain itu lebih utama daripada menyendiri atau uzlah, selagi seseorang tidak mengkhawatirkan agamanya. Jika ia mengkhawatirkan agamanya, maka menyendiri itu lebih utama berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yushiku ayyakuna khairamali rajuli ghanamun yadbi'u biha sya'afal jibal wa mawaqi al-qatr. Nyaris akan terjadi, yusiku itu hampir-hampir, ayakuna terjadi, khairamali rajuli sebaik-baik harta seorang itu adalah ghanamun, kambing, ya. Yatba'u biha, yang diikuti ya, hingga ke puncak bukit dan tempat-tempat yang mendapat hujan. Ya. Jadi secara umum atau pada asalnya perintahnya adalah bergaul dengan manusia. Ya. Itu lebih utama, yaitu nilainya lebih tinggi, pahalanya lebih besar, banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa dilakukan. Tetapi pada sebagian orang mungkin tidak cukup mampu menjaga kualitas agamanya tatkala didapati banyak manusia melakukan dosa, keburukan, dan dia khawatir akan terpengaruh dengan keburukan itu. Dalam kondisi yang demikian, maka uzlah, menyendiri, membatasi pergaulan menjadi lebih utama. Jadi pilihannya lebih baik mana tergantung kondisi objektifnya. Nah, ini juga disebutkan oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh, ulama ahli hadis, beliau mengatakan lebih utama uzlah atau bergaul dengan manusia tergantung kondisi objektif kita. Kalau keberimanan kita bagus, ya, kemudian kebersamaan dengan banyak orang itu justru akan memperbaiki keadaan mereka, atau kita bisa mengambil banyak manfaat dari pergaulan itu, maka bergaul lebih utama. Tapi kalau dengan bergaul itu kita khawatir dengan ya agama kita, karena mungkin kondisinya sudah sangat rusak di luar gitu, kita khawatir akan terpengaruh, terseret pada perilaku yang banyak dilakukan orang, maka menyendiri, uzlah atau membatasi pergaulan menjadi lebih baik atau lebih utama. Itu yang dimaksudkan. Nah, di hadis ini Nabi mengatakan akan terjadi satu keadaan ketika sebaik-baik harta seorang itu adalah kambing yang diikutinya sampai ke puncak bukit dan di tempat-tempat yang mendapat hujan. Itu artinya sampai dia harus mengambil tempat yang terpencil jauh dari pergaulan banyak orang. Ya. Nah, di kondisi di mana kerusakan itu hampir-hampir merata, sampai sulit mendapatkan tempat kecuali harus cari tempat yang betul-betul jauh dari pergaulan manusia untuk bisa menjaga keselamatan agama. Ya. Keempat, malaikat bisa menampakkan wujudnya pada manusia, tapi sudah ya, dalam rupa manusia, karena Jibril alaihissalam muncul di hadapan para sahabat dalam kriteria yang disebutkan dalam hadis, yaitu seorang pria yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, tidak terlihat bekas bepergian jauh padanya, tidak ada seorang pun dari para sahabat yang mengenalnya. 4. Etika anak didik harus baik di hadapan pendidiknya, tadi di mana Jibril duduk sedemikian rupa di hadapan Nabi, yang menunjukkan atas etika adab yang menyimak dan siap untuk menerima segala yang disampaikan kepadanya. Ya, disebutkan tadi, kemudian ia menyandarkan kedua lututnya pada kedua lutut beliau, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya.
6. Boleh memanggil Nabi dengan namanya berdasarkan ucapan Jibril. Ya Muhammad. Nah, jadi memanggil Nabi langsung dengan namanya diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Nanti terkait dengan masalah penggunaan kata Sayyidina, penggunaan kata Sayyidina untuk bersolawat kepada Nabi, setidaknya ada dua pandangan. Satu, berpendapat bahwa cukup langsung menyebut nama beliau, Allahumma sholli ala Muhammad, tanpa kata Sayyidina. Sebagian pendapat yang lain mengatakan gunakan kata Sayyidina gitu. Nah, yang mengatakan tanpa menyebut kata Sayyidina karena Nabi sendiri pernah melarang seorang sahabat ketika memanggil beliau dengan lafal Sayyidina. Nabi datang, sahabat ini berdiri untuk menghormati, kemudian menyebut ya Rasulullah, ya Sayyidina, ya Nabi Allah, wahai utusan Allah, wahai junjungan kami, Sayyid kami, wahai Nabi Allah. Lalu Nabi mengatakan, jangan kalian memperlakukan aku seperti orang-orang Persia dan Romawi memperlakukan raja dan kaisar mereka. Panggillah aku Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu. Panggil saja aku Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, sudah cukup. Nah, dari hadis ini hadis sahih dari Imam Bukhari, maka sebagian ulama mengatakan kalau mau baca selawat Nabi, menyebut Nabi, menyebut namanya langsung saja, sebagaimana arahan yang disampaikan oleh beliau sendiri. Panggillah aku Muhammad, Abdullah wa Rasuluh. Nah, sedangkan yang menggunakan kata Sayyidina mengatakan larangan Nabi itu tidak bermakna larangan. Kenapa? Tidak setiap kata larangan itu maknanya larangan, tetapi ia bisa merupakan satu bentuk ketawaduan, satu adab. Umpami jenengan, kalau di sini tuan rumahnya Pak Narto, kemudian maring jenengan unjukan ledaharan, terus jenengan menjawab pun mboten sah repot-repot Pak Narto, mboten sah mawidahan, mboten sah mawinjuan. Niku jenengan mboten sah niku kan karepe orang mboten sah tenanan to nggih. Nah, kalimat itu bisa bermakna sebaliknya, tetapi karena sebagai adab etika. Jadi ulama yang tetap menggunakan tasawuf memahami hadis tadi tidak sebagai larangan, tetapi adab Nabi yang sangat tinggi. Tidak mau diperlakukan secara berlebihan, tawaduknya Nabi. Kemudian alasan yang lain adalah karena faktanya, kenyataannya Muhammad SAW itu benar-benar sayyid, orang yang sangat mulia, sayyidul anbiya wal mursalin. Bahkan dalam beberapa hadis Nabi menyebut, di antara sayyid kalian pada satu kaum, Nabi mengatakan siapakah sayyid kalian, orang yang kalian tokohkan, orang yang kalian hormati. Kalau selain Nabi saja ada sayyid yang disebut sebagai sayyid, apalagi Muhammad SAW, dan beliau adalah sayyidul anbiya wal mursalin. Faktanya beliau sayyid. Jadi apa salahnya kemudian kita menyebut kata Sayyidina Muhammad SAW? Itu pendapat mengatakan dengan menyebut kata sayyid. Memahami larangan Nabi tadi tidak sebagai larangan, tapi karena ketawaduan Nabi saja. Dan yang kedua, nyatanya Muhammad SAW itu memang sayyid. Jadi bukan sesuatu yang salah untuk menyebut Nabi dengan kata Sayyidina. Tapi monggo mantep sing pundi, tema alasannya seperti itu. Hanya kalau di dalam sholat ikuti apa adanya sebagaimana diajarkan Nabi. Karena Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti kamu lihat aku mengerjakan sholat. Jadi kalau sholat mawon seperti yang dikatakan oleh Nabi, dikerjakan Nabi itu lebih tepat, lebih selamat. Jadi itu berkaitan dengan tadi boleh memanggil Nabi dengan namanya berdasarkan ucapan Jibril dari ya Muhammad. Ini mengandung kemungkinan bahwa sebelum adanya larangan, yaitu larangan Allah terhadap hal itu dalam firman-Nya. Jadi pemberi penjelasan ini kan merujuk kepada Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Ini juga masih mengatakan kemungkinan bahwa Jibril itu memanggil Nabi Muhammad dengan langsung namanya itu sebelum turunnya firman Allah, la taj'alu du'a ar-rasul
bainakum kadu'a ba'dikum ba'du. Jangan kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lain. An-Nur ayat 63. Sebetulnya kalau kita pelajari An-Nur ayat 63 itu berkaitan dengan beberapa sahabat yang saat itu memanggil Nabi dengan volume yang enggak tinggi. Ya, yang itu dipandang su'ul adab, jadi adabnya kurang baik. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dan sangat keras karena sampai Allah mengancam bisa terhapus amal kalian gitu, ya. Nah, ini menurut salah satu dari dua penafsiran, bisa mengandung kemungkinan lain bahwa ini berlaku menurut kebiasaan kaum Arab Badui yang datang kepada Rasul ya sallallahu alaihi wasallam lalu memanggilnya dengan namanya. Di beberapa riwayat di mana ada orang Arab, orang Arab Badui itu kalau memanggil dia langsung namanya juga, ya Muhammad gitu, wahai Muhammad. Ya. Inilah yang lebih mendekati karena kemungkinan yang pertama memerlukan sejarah. Jadi penjelas Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan kemungkinan yang pertama itu butuh pembuktian historis yang meyakinkan. Beliau belum mengungkapkan hal itu. Kemungkinan yang lebih tepat adalah kebiasaan orang Arab Badui karena mereka biasa memanggil Nabi dengan namanya secara langsung. Sedangkan Jibril pada saat itu datang sebagai orang yang asing, ya, yang bisa jadi memang seolah memerankan orang Arab Badui gitu, orang Arab pegunungan, orang Arab yang jauh dari dari kota gitu, ya, yang mereka biasa menyebut langsung namanya. 7. Seseorang boleh bertanya tentang apa yang diketahuinya dengan tujuan untuk memberitahu siapa yang belum tahu. Jadi tanya itu tidak mesti karena belum tahu. Tanya itu juga bisa jadi untuk memberitahu yang lain. Ya, sebagaimana tadi Jibril ya bertanya, sebetulnya dia tahu. Tapi dari mana? Karena yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya sendiri, dia benarkan sendiri, berarti jangan wis ngerti gitu. Ya. Jadi bertanya itu macam-macam. Satu, bertanya karena belum tahu dan pengen mengetahuinya. 2, bertanya untuk memberitahu yang lain. 3, bertanya untuk menghindari kewajiban. Nah, ini yang ketiga, ini bertanya yang tercela. Model yang ketiga inilah yang menjadi sebab kehancuran umat. Ya, fa inna ma ahlakal ladzi man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, kata Nabi. Sesungguhnya sebab kehancuran umat sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka dan menyelisih para nabinya. Nah, pertanyaan model ketiga ini yang dicela, yang tidak boleh, yang menjadi sebab kehancuran. Bertanya untuk menghindari kewajiban, maksudnya bagaimana? Banyak tanya agar kemudian punya alasan untuk tidak melakukan yang diperintahkan. Ya, kakean takon wong ra dilakoni ngoten. Nah, ini seperti kasusnya Bani Israel diperintahkan untuk cari sapi betina. Pun rampung gampang loh, sapi spesifikasinya cuman sapi jenis kelaminnya betina. Pun goleki rampung ketemu. Tapi mereka tanya-tanya terus. Yang warnanya apa? Dijawab. Terus kemudian yang umurnya berapa? Tanya lagi. Sudah pernah tuh baca sama apa belum gitu. Kalau speknya semakin banyak, ya spesifikasinya semakin banyak, kan peluang nyarinya seperti itu lebih menjadi semakin sulit. Oke. Nah, ini bisa jadi alasan sing koyo ngono ra ono gitu. Karena jane mung wegah. Jadi sebetulnya memang tidak mau melaksanakan perintah, maka dia bertanya macam-macam untuk jadi alasan agar tidak melaksanakan perintah itu. Nah, ini pertanyaan yang tidak diperkenankan, ya. Seperti itu. Atau yang keempat, bertanya yang kalau dijawab malah nambah beban sendiri bagi penanya. Ya. Iya. Jadi ngerti. Enggak. Bukan, itu nanti kaitannya berkaitan dengan wahyu masih diturunkan gitu. Jadi satu saat Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah merintah kalian untuk berhaji ke Baitullah. Lalu ada yang bertanya, ya Rasul, apakah setiap tahun? Nabi diam saja. Sahabat ini mengira Nabi kurang mendengar atau sedang tidak fokus, maka dia bertanya lagi yang kedua, ya Rasul, apakah setiap tahun? Nabi masih diam saja. Terus
Dia tanya lagi untuk ketiga kali, ya Rasul, apakah setiap tahun? Baru Nabi menjawab, kalau aku jawab iya, maka akan menjadi beban yang berat bagi kalian. Jangan kalian bertanya yang jika dijawab akan membebani kalian sendiri. Nah, ini model pertanyaan yang kalau dijawab akan menambah beban. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan tatkala syariat belum sempurna diturunkan. Ya, wahyu belum seluruhnya diberikan kepada Nabi. Artinya masih dimungkinkan adanya tambahan kewajiban karena belum sempurna diturunkan. Tapi setelah semua syariat sudah diturunkan, wahyu sudah terputus, maka pertanyaan sebanyak mungkin tidak mengapa, karena syariat ini nggak akan ada tambahannya. Gitu. Jadi kenapa saat itu Nabi melarang? Karena masih mungkin ada tambahan ya kewajiban, dan Nabi betul-betul memperhatikan umatnya. Kan sering Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku. Nabi sering begitu, ya. Begitupun dalam kasus sholat tarawih itu. Ya, 2 malam Nabi sholat, malam ketiga sengaja nggak datang. Alasannya apa? Sengaja aku tidak datang semalam karena khawatir menjadi kewajiban bagi kalian. Ya. Udah maghribnya, kita cukupkan terlebih dahulu. Sampai pada nomor 7 ya. YouTube saya Mas. Ya, baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.